seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Yang pertama anggota kami ada Muhammad Iksan, kemudian yang kedua ada Muhammad Anjala Surya Laksono, kemudian ada Algesta Pandu Firmansyah, lalu yang keempat ada Tito Raffi Rahmatullah, dan yang kelima saya sendiri Ferry Kristian Turi, lalu yang keenam ada Daniel Pratama Putra, dan yang ketujuh Zakaria Rashid. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Seleksi ternak itu merupakan suatu upaya dalam memilih ternak sebelum proses perkawinan ternak. Kemudian untuk seleksi ternak bertujuan untuk menghasilkan bibit unggul dalam rangka peningkatan produktivitas ternak. Upaya pemilihan ini didasarkan pada berbagai kriteria bagian-bagian tubuh ternak yang meliputi pada bagian wajah yaitu mulut dan hidung, kemudian pada bagian kaki, bagian punggung, perototan, dan pada bagian penting seperti testis dan ambing. Untuk sinkronisasi birahi merupakan teknologi reproduksi untuk penyerentakan birahi dan dilakukan setelah seleksi ternak. Kemudian seleksi birahi dilakukan dengan tujuan agar ternak dapat bunting secara bersamaan dan mampu menghasilkan keturunan dengan kualitas yang baik dan dalam waktu yang bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tito Raffi Rahmatullah Suhartono, NIM 230101191400072 dari praktikum kelompok 9 kelas C. Saya Tito akan menjelaskan tentang tujuan praktikum ilmu reproduksi ternak acara 3 sinkronisasi birahi dan seleksi ternak. Yang pertama yaitu untuk dapat mengetahui parameter seleksi ternak. Yang kedua, untuk dapat melakukan seleksi ternak untuk memilih indukan yang unggul. Yang ketiga, untuk dapat melakukan perangkaian spons vagina ternak. Yang keempat, untuk dapat mengetahui tahapan sinkronisasi birahi. Yang kelima, untuk dapat mempraktikkan pemasangan spons pada betina. Yang keenam, untuk dapat mengetahui kondisi birahi pada ternak setelah disinkronisasi birahi. Manfaat dari praktikum ini adalah kita dapat mengetahui mengenai apa saja yang menjadi parameter saat melakukan penyeleksian indukan ternak yang unggul, dapat melakukan perangkaian spons vagina pada ternak, dapat mengetahui tahapan sinkronisasi birahi, dapat mempraktikkan pemasangan spons pada betina, dan dapat mengetahui kondisi birahi pada ternak setelah disinkronisasi birahi. Terima kasih. Saya Tito akan menjelaskan tentang karakteristik pejantan sapi yang unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tito akan menjelaskan tentang karakteristik pejantan sapi yang unggul. Yang pertama yaitu dari perwajahan, memiliki wajah yang jantan. Setelah itu ada dari mata memiliki mata yang cerah. Yang ketiga dari postur tubuh, itu memiliki postur tubuh yang bagus. Setelah itu ada pertulangan yang besar. Setelah itu ada dari perototan yang besar dan juga mumpuni. Setelah itu dari testis memiliki 2 testis dan simetris, tapi di sini tidak terlihat. Dan untuk jantan sapi yang unggul memiliki BCS rentang antara 6 sampai 7. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan
dengan NIM 23010119130065 dari kelompok IRT 9C. Hari ini saya akan membahas mengenai seleksi penjantan kambing yang unggul. Ya, untuk menseleksi ternak kambing penjantan yang unggul, kita harus mengetahui karakteristik dari kambing penjantan unggul tersebut, yaitu memiliki testis simetris dan penis yang panjang atau normal, di mana testis simetris dan penis yang panjang atau normal menandakan normalitas dari organ reproduksi ternak jantan tersebut. Memiliki bulu yang halus dan mengkilat, postur tubuh yang lurus, tegak dan agresif, berpoel 1 atau 2, di mana poel ini menandakan umur dari kambing jantan tersebut, di mana poel 1 sampai poel 2 sudah menandakan umur dari kambing jantan tersebut yang sudah mengalami dewasa kelamin dan siap untuk dikawinkan. Lalu memiliki BCS 2,0 sampai 3,5, di mana ternak kambing jantan yang memiliki BCS kurang dari 2,0 dapat dikatakan ternak yang buruk. Sedangkan BCS atau Body Condition Score yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah dapat mempengaruhi kerja dari organ reproduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dengan NIM 23010119130065 dari kelompok IRT 9C. Hari ini saya akan bahas mengenai seleksi ternak unggas pejantan yang unggul. Ya, untuk menseleksi ternak unggas jantan, kita harus mengetahui karakteristik dari unggas penjantan unggul tersebut. Yang pertama, kita dapat lihat dari panjang tarsometatarus atau tulang tarsometatarus. Lalu ada juga kita harus melihat dari tulang tibiotarsus atau tulang tibia. Kita juga dapat melihat dari panjang sayap tulang sayap unggas tersebut, panjang paruh unggas ayam tersebut. Ada juga panjang dari pelvic ayam tersebut, panjang lingkar dada, dan panjang shanks. Hal tersebut yang bisa menandakan bahwa ayam penjantan tersebut unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Zakaria Rasid, NIM saya 230101191140290. Dari kelompok 9 ingin menjelaskan hasil seleksi ternak sapi betina. Induk sapi betina yang memiliki karakteristik unggul adalah induk sapi yang memiliki BCS 4-5, memiliki kepala yang feminim, memiliki kaki yang kokoh dan jarak antar kaki yang pas, memiliki ambing yang simetris dan besar. Ternak betina mempunyai bentuk badan yang panjang dan ramping. Kaki-kakinya berdiri lurus dengan perototan yang halus. Pertumbuhannya baik, artinya pertumbuhannya sesuai dengan umur ternak itu sendiri. Efisien dalam menggunakan makanan, artinya dengan makanan yang relatif sedikit atau kurang sesuai, tetapi tetap akan menghasilkan pertumbuhan yang baik. Contoh, ternak diberi makanan rumput saja, tetapi memperlihatkan pertumbuhan yang baik, apalagi bila diberi makanan yang sesuai kualitas atau kuantitasnya. Maka pertumbuhan akan semakin baik. Dengan kata lain, bahwa setiap penambahan makanan akan selalu menghasilkan kenaikan berat, tidak memperlihatkan adanya cacat atau gejala abnormal. Salah satu contoh cacat pada sapi adalah bentuk kaki yang tidak normal, yaitu membentuk X ataupun O, tidak terlalu kurus dan gemuk. Bakalan sapi yang dengan postur badan terlalu kurus biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk digemukkan. Hasil seleksi ternak kambing betina. Induk kambing betina yang memiliki ciri-ciri yang baik adalah memiliki panjang vulva yang normal, memiliki mata yang terlihat cerah,
ukuran badan besar tapi tidak terlalu gemuk, bentuknya kompak, dada dalam dan lebar, garis punggung dan pinggang lurus. Bakalan indukan kambing yang baik akan memiliki BCS sekitar 2-4. Bulu bersih dan mengkilap, keempat kakinya terlihat kokoh, serta tumit tinggi. Bentuk dan ukuran alat kelamin normal, ambingnya tidak terlalu menggantung, isinya kenyal, tidak terinfeksi, serta puting susu berjumlah 2, dengan ukuran dan posisi simetris. Tidak ada cacat di bagian tubuhnya, misalnya di telinga, mulut, ekor, atau hidung. Selain itu, mata tidak rabun atau buta yang dapat dicek dengan mendekatkan jari pada mata. Bila tidak ada kedipan, berarti ternak tersebut buta atau rabun. Mempunyai sifat keibuan yang terlihat dari tingkat kejinakan ternak dan sorot mata yang ramah. Jumlah gigi dipilih yang lengkap dengan rahang atas dan bawah yang rata. Tujuannya agar induk dapat memamah biak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Lapangan Firmansyah. Saya dari kelompok 9C, NIM saya 230101191940204. Di sini saya akan menjelaskan tentang ternak unggas betina yang unggul. Ya, yang pertama, ternak unggas betina yang unggul memiliki perawakan yang lincah, sehat, cerah, dan tidak pasif. Selanjutnya, memiliki tubuh yang tidak cacat seperti pada kaki, pada paruh, dan pada bagian lainnya. Memiliki mata yang bulat dan bersinar, dan memiliki bulu yang mengkilat dan tidak kusam. Serta tidak lupa memiliki sifat keibuan seperti mengerami telur dan juga menjaga anaknya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Laksono, NIM 2301111130289, berasal dari kelompok 9C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi birahi. Sinkronisasi birahi merupakan suatu teknologi reproduksi untuk penyetaraan siklus estrus atau birahi pada suatu instri peternakan. Sinkronisasi birahi dilakukan menggunakan alat, yaitu pipa aplikator dan juga pipa pendorong. Selanjutnya, bahan berupa spons yang telah diisi oleh hormon progesteron, juga betadin untuk antiseptik, alkohol, dan juga ada lubrikating gel. Sinkronisasi birahi ini dilakukan dengan cara pertama-tama membersihkan tangan dan alat menggunakan alkohol agar steril, kemudian mengaplikasikan lubrikating gel ke pipa aplikator, pengolesan betadin pada spons, lalu memasangkan spons pada pipa aplikator. Sebelum memasukkan pipa aplikator ke vulva dibersihkan juga menggunakan alkohol agar steril. Langkah selanjutnya adalah memasukkan pipa aplikator melalui vulva dengan pola menyamping ke kanan atau ke kiri dan secara perlahan. Setelah pipa aplikator masuk ke dalam vagina dan dirasa sudah mencapai vagina, maka pipa pendorong didorong untuk lepas spons. Setelah spons terlepas, kemudian pipa aplikator ditarik dan meninggalkan benang spons di luar vulva. Pipa aplikator telah terlepas. Spons dibiarkan selama 14 hari di dalam vagina dari betina. Setelah 14 hari dilepas dengan cara pertama mengoleskan alkohol, membersihkan vulva agar steril, kemudian melilitkan benang kepada jari, dan kemudian menarik secara perlahan, akhirnya spons dapat terlepas. Setelah pencabutan spons, diharapkan hormon progesteron turun dan estrogen kembali naik pada setiap indukan dengan waktu yang bersamaan. Siklus estrus dikontrol secara langsung oleh hormon-hormon ovarium dan tidak langsung oleh hormon-hormon adenohipofisa. Follicle the graft akan mensekresikan estrogen yang menyebabkan ternak mengalami birahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Pratama Putra dengan NIM 2301011140214. Ini saya akan memberikan pembahasan dari seleksi ternak. Jadi, seleksi ternak merupakan suatu upaya memilih ternak sebelum proses perkawinan ternak. Seleksi ternak bertujuan untuk menghasilkan bibit unggul dalam rangka peningkatan produktivitas ternak. Dan upaya pemilihan ini didasarkan
pada berbagai kriteria pada bagian-bagian tubuh ternak yang meliputi bagian wajah, bagian kaki, punggung, prototan, dan bagian penting yang lain seperti testis ataupun ambing. Dan pada ternak itu pun melibatkan prostagabin. Apa itu prostagabin? Prostagabin adalah suatu senyawa atau zat yang memudahkan ternak dalam melakukan inseminasi buatan itu sendiri. Nah, dan melalui berbagai prosedur, yaitu prosedur sinkronisasi birahi. Sinkronisasi birahi pada kerbau seperti sapi paling umum menggunakan senyawa yang tadi saya sebutkan, yaitu prostagabin. Dengan tersedianya prostagabin di pasaran memungkinkan pelaksanaan sinkronisasi birahi di lapangan. Beberapa senyawa prostaglandin yang ada yaitu Reprodin, lalu Proslovin, dan Lutalisel. Dan pelaksanaan inseminasi dilakukan 12 jam setelah kelihatan birahi atau sesekali pada 80 jam setelah penyuntikan kedua. Lalu terakhir sehingga pada periode birahi banyak hewan betina menjadi serentak menyelaraskan sinkronisasi birahi dengan pencabutan spons dan melakukan IB pada ternak, dan didukung oleh suatu pendapat yaitu Husmaningrum 2020 yang menyatakan bahwa salah satu cara membantu meningkatkan efisiensi reproduksi dan produksi ternak yaitu dengan cara sinkronisasi birahi, sehingga ternak akan bunting dan melahirkan dan relatif serentak dan pada akhirnya meningkatkan efisiensi produksi. Sekian video singkat dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.